Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'dah. Zaman hidup Nabi Adam sampai besok di akhir zaman itu ada 5 zaman, yang dimana kita itu sedang berada di nomor 4 ini. Jadi apa saja itu zamannya? Yang pertama ada zaman nubuah, yang kedua ada zaman khalifah, yang ketiga ada zaman muluk, yang keempat ada zaman jababira, yang terakhir ada zaman khalifah 2. Tetapi alangkah baiknya bagi kalian yang belum klik tombol like dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa hidupkan notifikasi tombol loncengnya, dan jangan lupa di share dan di komentari. Jika ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan, tolong dikomentari, dikoreksi, jangan dihujat ya. Jadi di nomor 1 itu dimulai dari zaman nubuah. Zaman nubuah itu zaman kenabian, dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi nabi yang wajib kita ketahui, nabi dan rasul semuanya itu jumlahnya ada 25. Sedangkan aslinya itu jumlahnya itu kurang lebihnya ada 124.000 jumlah nabi dan rasul. Itu sangat banyak sekali. Dan kurun waktunya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sudah berapa ribu tahun. Yang kedua ada zaman khalifah, yang dimulai dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan wakilah Sayyidina Hasan ya, bukan Husain. Nah, terus habis itu zaman khalifah runtuh, terus mulailah ada zaman muluk, zaman kerajaan, yang dimulai dari dinasti Muawiyah. Itu kerajaan pertama dalam Islam. Dan kerajaan Islam itu dan turun temurun saya, terus ada Ottoman, ada Utsmaniyah, terus ada pokoknya dan sebagainya, ada Abbasiyah dan sebagainya. Dan akhirnya sekarang sudah mulai hilanglah itu ke zaman kerajaan, dan mulailah ke zaman yang keempat, itu sedang di zaman kita, itu zaman Jababira, zaman kerusakan, yang dimana zaman itu sudah banyak kerusakan ya. Jadi kemaksiatan itu ibarat kata itu sudah hal biasa dan makanan sehari-hari, dan uang riba itu sudah merajalela dan sangat susah untuk dihindari. Pokoknya ini zaman yang benar-benar zaman kerusakan, dan kita sedang berada di zaman ini. Aduh, masya Allah, semoga kita semua diselamatkan ya, selamat dari fitnah ini semua, fitnah ke zaman keempat ini. Terus yang terakhir ada zaman khalifah 2. Loh, kok ada khalifah 2? Makanya jangan kaget ya, sekarang ada orang yang berseru mendirikan kekhalifahan, di sana ada mendirikan kekhalifahan dan sebagainya. Itu karena sudah sunatullah ya, mau kita mau menghindari, mau kita memerangi ya, namanya zaman khalifah itu akan terjadi. Tetapi kita nggak usah mendeklarasikan, karena sudah ada besok yang akan mendeklarasikannya. Jadi ya, zaman khalifah 2 itu unik ya, karena di zaman itu akan dipimpin langsung oleh Al-Imam Mahdi. Imam Mahdi itu imam akhir zaman yang akan memimpin perang dunia ketiga. Berarti perang ini antara Islam dan non-Islam, ceritanya seperti itu. Dan di zaman itu, di saat-saat itu, pokoknya sangat menakutkan sekali, karena perang lah ya. Kita perang dunia kedua pun mungkin tidak menangi perang dunia pertama dan kedua. Kalau saya sih nggak menangi, tapi kalau ketiga itu ya semoga kita diselamatkan lah ya. Seumpama pun kalau kita sampai menangi di peperangan itu, semoga kita diberikan keselamatan ya Allah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Itu zaman khalifah akan dipimpin oleh Imam Mahdi, dan habis itu ada Nabi Isa turun di Menara Putih, terus dan sebagainya lah. Dan ini besok suatu saat akan saya ceritakan, saya bacakan dari kitab apa ini, Fafiru ilallah, suatu saat besok kalau sudah ada waktunya ya, insya Allah. Jadi dimulai dari Dajjal mulai muncul, dia itu anak siapa, dan insya Allah ini akan saya bacakan. Dan bahwasanya di sini itu kita harus saling menyampaikan bahwasanya hal yang namanya kiamat itu pasti akan terjadi. Jadi kita jangan terlalu santai menghadapi kehidupan ini. Santai saja, kiamat masih lama.
Jangan seperti itu. Walaupun kiamat masih lama, tetapi umur kita itu nggak tahu ya. Orang nggak ada yang tahu umur kita. 5 menit ke depan pun kita nggak akan tahu gimana nasib kita, itu nggak akan tahu. Semua hanya di tangan Allah. Kita hanya bisa apa ya? Kita hanya bisa berhati-hati. Kita berhati-hati dan benar-benar pasrah kepada Allah. Bahwasanya kita harus benar-benar bertobat kepada Allah. Jangan sampai kita kok dicabut dalam keadaan kita sedang lalai. Apalagi kok dalam keadaan bukan beragama Islam. Pokoknya hati-hati. Dan jika kita tahu akan ilmu, maka sampaikanlah ya. Jadi kalian tahu ilmu sedikit, sampaikanlah. Nah, di sini saya itu juga agak bingung ya. Ada orang yang mengatakan seperti ini. Sekarang banyak dai-dai yang belum mengetahui ilmu tetapi sudah mensiarkan ilmu. Nah, ini yang pertama, ada ulama-ulama yang berkata seperti ini. Yang kedua, ada yang mengatakan seperti ini. Walaupun ilmumu sedikit, tapi sampaikanlah. Suatu saat ilmumu akan bertambah sendiri dengan berkurunnya waktu, dengan berjalannya waktu seperti itu. Nah, di sini saya itu kuat. Saya kuat berani membicarakan seperti ini karena ada call yang kedua. Saya merasa bodoh. Emang saya bodoh. Tetapi saya berpikir seperti ini. Kalau yang berceramah kok cuma orang-orang yang pinter-pinter aja. Lah nanti sedangkan zaman sekarang orang yang berdalam tentang ilmu itu sudah mulai langka. Lah kalau nunggu orang yang pinter berceramah, nanti sedikit sekali dai yang akan menceramahkan, yang akan mensiarkan agama Islam. Makanya benar kata orang yang kedua ini. Yang penting apa yang kalian tahu sampaikanlah. Ya, yang penting kalau kita tidak tahu bilang saja tidak tahu. Kalau kita tahu sampaikan yang kita tahu. Kalau kita kok masih ragu, katakan saya punya pendapat seperti ini. Kalau dan ini menurut call-nya ini, dan saya di sini juga kurang. Pokoknya disampaikan apa adanya saja. Jangan sampai kita menyampaikan kurang tahu seolah-olah kita tahu. Lah ini masalahnya di sini. Tidak tahu seolah-olah tahu. Ini membuat orang itu sesat. Ya, apalagi kok sampai dalam membahas tentang akidah, terus membahas tentang ilmu fikih. Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu. Tapi kalau soal kisah itu kalau ada kurang lebih sedikit, maju mundur sedikit, itu bagi saya nggak masalah lah. Yang penting itu kisah itu bisa membuat orang termotivasi menuju kehidupan kehidupan yang lebih baik. Itu bagi saya itu sudah sangat baik sekali. Dan makanya ini kalau yang ceramah kok cuma orang-orang pintar aja. Lah siapa yang ngajak preman-preman? Siapa yang ngajak orang-orang di pinggir jalan? Itu nggak ada. Karena ulama itu ceramahnya itu ibaratnya cuma di dunia-dunia yang putih. Sedangkan kita ini kita seumpamanya dari golongan preman, terus kita dari yang golongan para orang-orang bangsat, pengecut dan sebagainya, pemabok. Nah, seumpama kita hijrah, kita nggak bisa langsung seperti mereka. Jadi kita mulai dari orang yang konyol-konyol dulu, ulama yang konyol, dai yang konyol, yang mereka menyampaikan apa yang mereka tahu aja, ya. Tetapi juga hati-hati karena banyak yang mengatasnamakan ini tadi yang kedua ini. Orang yang mengatakan yang kedua, sampaikanlah ilmu yang penting kalian yang tahu aja. Nah, selama kalian jadi sampaikanlah walau cuma satu ayat saja. Itu. Tetapi kalau kita belajar dari orang itu kok ada unsur-unsur yang bahaya, maka tinggalkan saja. Nah, karena repotnya di sini Repotnya di sini. Yang ini mengatakan seperti ini mengatakan seperti ini, benar semua. Tetapi saya berpedoman yang ke sini. Yang orang yang kedua ini. Kalau yang pertama ini saya ya kurang setuju karena nanti dengan berjalannya masa ini ulama kan akan semakin sedikit ya. Jadi nanti banyak ulama masuk barang kita kan nggak tahu. Makanya ada ini orang yang kedua ini berkata saya berpedomannya seperti itu. Jadi saya cuma menyampaikan apa yang saya tahu aja dan saya berusaha tidak melebihkan dan mengurangkan dan saya berusaha semampu mungkin. Seperti itu. Jadi kalian itu juga seperti itu. Sampaikanlah cerita ini. Jadi ini saya cerita tentang zaman itu tadi. Zaman itu ada 5 dan kita sedang berada di zaman keempat ini. Bahwasanya kita itu jangan terlalu santai menghadapi hidup ini. Dan kita jangan terlalu fokus kepada dunia saja. Karena kita itu hidup nantinya juga akan mati. Nah, sedangkan kita mati, bekal kita itu apa? Kita nggak punya bekal apapun kecuali amal-amal kita, amal soleh kita dan anak-anak soleh kita. Seperti itu. Jadi kalau kita kok fokus cuma ke duniawi kerja.
Nah, terus ya itu kalau punya bonus, Allah berikan bonus kita menjadi kaya. Iya kalau kaya, kalau nggak kaya sudah miskin, mati nggak bawa amal. Itu mau hidupnya mau seperti apa itu nanti di akhirat. Tetapi ya itu tadi, akhir dalam semua kisahnya para manusia itu hanya Allah yang tahu. Ada kisahnya seorang yang alim masuk neraka juga ada nyatanya. Terus kisahnya orang yang hidupnya nggak pernah ibadah, matinya masuk surga juga ada. Tetapi kan kita nggak boleh seperti itu. Kita nggak, jangan berpatokan seperti itu. Allah, aku ibadah nggak ibadah, nantinya juga takdir kan yang mengatur. Allah sudah mengatur takdir kita lah. Jangan seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu. Karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua itu karena Allah. Jadi sholatku dan ibadahku, hidupku, matiku itu lillahi rabbil alamin, karena Allah Ta'ala saja. Jadi kita beribadah itu karena Allah. Bahkan Rabi'ah Adawiyah itu murid dari siapa itu ya, Hasan Basri itu mengatakan, ya Allah, semoga engkau masukkan aku ke neraka. Loh, ini kalau kita dengan seperti itu, wah ini sesat ini. Ya Allah, masukkanlah aku ke neraka, dan ketika saya dimasukkan neraka, besarkanlah tubuh saya, dan semoga ini neraka itu penuh dengan tubuhku, supaya orang-orang yang akan dimasukkan ke neraka nanti berada di atas tubuhku dan tidak terbakar karena sudah ada aku di bawahnya. Itu Rabi'ah Adawiyah, wali wanita loh itu. Nah, itu kalam-kalam sufi itu seperti itu. Ada lagi ya. Itu seperti Syekh Abdul Aziz Ad-Dabari, itu beliau juga seorang yang ahli ibadah, tapi beliau itu dicatat sebagai ahli neraka, sampai malaikat itu merasa iba seperti sama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabari ini, dan akhirnya malaikat itu mendekatinya, "Hei Syekh, kenapa engkau tetap ahli ibadah padahal engkau itu sudah dicap sama Allah sebagai ahli neraka?" "Oh, malaikat, ketahuilah bahwasanya saya ibadah itu cuma karena Allah, dan seumpama Allah itu sudah menjadikan catatanku kok sebagai ahli neraka, maka itu adalah tujuanku, karena ketika Allah ridho dengan masuk neraka, itu sebagai tujuanku." Seperti itu. Sedangkan kita kalau sudah dipastikan sebagai ahli neraka, kita pasti akan zong. Lah, buat apa aku hidup kalau sebagai ahli neraka? Lah, seperti itu akhirnya. Kalau orang ini enggak, dan akhirnya karena keikhlasan si Abdul Aziz Ad-Dabari ini, akhirnya si malaikat itu tadi menemui Allah lagi, melihat catatannya lagi. Ternyata catatannya itu sudah dirubah sama Allah. Yang tadinya sebagai penghuni neraka, akhirnya dimasukkan sebagai ahli syurga. Masya Allah itu. Karena keikhlasan beliau menerima takdirnya sebagai ahli neraka, dan akhirnya karena keikhlasannya itu beliau dijadikan ahli syurga. Seperti itu. Kita nggak tahu akhir dari perjalanan hayat hidup kita, nggak tahu. Tetapi kita jangan sampai kita terpatok ke takdir. Oh, takdirku itu aku sudah orang seperti ini, mana mungkin aku masuk ke surga. Enggak, jangan seperti itu. Karena semua itu ada di tangan Allah. Nah, setidaknya kita itu berusaha dari sekarang. Kita membenahi hidup kita memulai dari hidup yang baru. Kita lupakan perkara-perkara yang maksiat, kita lupakan. Jangan kita terlalu mikir, karena kalau kita terlalu mikir banyaknya dosa kita akan merasa putus asa. Ya Allah, apa mungkin Allah memberikan aku maaf? Lah, karena kalian berkata seperti itu bisa jadi malah Allah memberikan adab kepada kita, karena kita merasa Allah itu nggak mampu memberikan maaf kepada kita. Loh, itu seperti itu. Makanya kita merasa sebanyak apapun dosa kita, nggak ada apa-apanya sama maafnya Allah. Maafnya Allah itu jauh lebih besar daripada dosa kita. Makanya jangan sampai kita menyerah dalam menghadapi hidup ini, karena kita sedang berada di zaman Jababiro ini, zaman yang dimana itu bagaikan memegang bara api. Ketika dipegang itu sangat panas, ketika dilepas itu juga akan mati itu api. Makanya kita harus berpegang teguh, itu seperti peganglah bara api itu, sepanas apapun kita harus pegang. Walaupun kita itu sering terpleset dalam kemaksiatan, kepleset lagi dalam kemaksiatan, kita tobatlah, kita bertobat, kita menuju ke jalan yang bagus. Pokoknya kita berdoa, semoga Allah selalu memberikan kita ampunan, semoga Allah selalu memberikan kita jalan yang baik. Dan ketika kok sampai melenceng lagi, nah, karena apa sih? Karena yang bisa memberikan kita kekuatan itu cuma Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya karena pertolongan Allah. Ketika kita
berusaha terus menjalani hidup yang bagus, ternyata kok melenceng, kita maksiat lagi, kita tobat lagi, kita melenceng lagi, kita tobat lagi, sehingga kita benar-benar lurus seperti itu. Dan ingat, perlu diingat pokoknya ini, bahwasanya tujuan hidup kita itu bukan karena surga dan bukan karena neraka, tetapi karena Allah. Jadi kalau semuanya itu sudah disandarkan kepada Allah, kita itu hidup tidak terlalu berambisi. Oh, aku ibadah ini, saya berbanyak wiridan ini supaya nanti Allah berikan aku surga ini. Ya, itu ibadahnya bukan karena surga, bukan karena Allah, tapi karena makhluknya Allah, yaitu berupa surga. Makanya jangan sampai kita kok terlena ya. Kita ibadah, kita sudah merasa ibadahku sudah banyak. Besok aku di surga, masuk surga yang mana ya? Nah, itu jangan seperti itu. Terus ada lagi, ya Allah, dosaku udah banyak, apakah mungkin Allah memberikan aku maaf? Ya udahlah, kalau aku sudah seperti ini, aku kan sudah ahli, sudah jelas masuk neraka, ya udahlah, maksiat terus aja lah. Jangan seperti itu ya. Kita harus ke jalan yang bagus sebisa mungkin. Itu mau Allah kasihkan kita neraka atau surga, itu terserah Allah. Yang penting inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua pasrahkan semuanya kepada Allah. Wajibnya kita hanya berikhtiar saja. Kita ikhtiar sebisa mungkin, semampu mungkin. Ya, itu hanya sebagai usaha kita. Toh seumpama nanti kita ditakdirkan sebagai seperti apa, itu semua sudah Allah yang atur. Kita nggak berhak mengurusi itu semua. Nah, pokoknya cukup sekian dari saya. Itu tadi zaman, dimana zaman itu ada 5, dan kita sampaikan apa yang kita tahu. Ya, cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya dalam saya mengucapkan dari awal sampai akhir video, mohon dimaafkan. Dan semoga Allah selalu mengampuni kita. Semoga kita semua dimasukkan ke syurganya Allah bersama-sama. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.